Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari pre-shuffle kamu tuh kamu dapat tema tentang imajinasi gitu. Visualisasi. Ibaratnya gini, kamu ini waktunya kamu untuk memvisualisasikan misalnya goals kamu, mimpi kamu, hal-hal yang kamu mau untuk ada di hidup kamu gitu. Untuk setelah kamu bisa lihat itu di pikiran kamu bisa melihat itu eh, perlahan-lahan akan muncul ke realita kamu. Kamu akan tahu kamu perlu melakukan apa atau semesta akan ibaratnya nunjukin jalan kamu kayak step langkah-langkah untuk kamu sampai ke situ. Jadi kayak misalnya kalau kamu mau punya dream life kamu contoh aja. Seperti apa dream life yang kamu mau? Misalnya kamu punya pasangan seperti apa, pekerjaan seperti apa, gaya hidup seperti apa, definisi bahagia kamu seperti apa, detail gitu, detail. Ketika kamu bisa melihat itu di pikiran kamu, nanti akan ada saatnya kamu akan berjalan ke situ gitu dan kamu akan lihat itu semua terwujud. Nah, sebuah reminder juga kalau misalnya gini, kan semakin kesini makin kayak berita tuh aneh-aneh, bukannya bikin adem hati malah bikin pusing. Nah, itu bisa mendistorsi apa yang kamu lihat untuk masa depan kamu gitu. Ibaratnya kalau kamu mau melihat hidup yang bahagia tapi yang kamu konsumsi berita-berita, gosip, nonton berita yang isinya bikin khawatir, bikin cemas, krisis lah, perang lah, apalah, gosip selebriti. Nah, itu bisa mendistorsi apa yang kamu mau lihat untuk masa depan kamu gitu. Jadi kalau kamu mau melihat atau memvisualisasikan sesuatu yang membahagiakan, mem- membawa damai, bikin hati kamu nyaman, adem gitu, tapi yang kamu konsumsi hal-hal yang justru sebaliknya. Nah, ini juga sebuah reminder buat kamu. Kalau yang kamu baca, kamu tonton, kamu lihat di sosmed kamu, hal-hal yang justru bikin kamu cemas, bikin kamu parnoan, ini sebuah reminder gitu untuk kamu detox dari hal-hal seperti itu, untuk jauhi, kurangin. Kalau sesimpel gini, kalau hal itu nggak bikin hati kamu seneng, nggak bikin hati kamu damai, hati kamu adem atau berkontribusi untuk em, visi kamu ke depannya, sebaiknya dijauhin gitu. Tapi kalau itu bisa bikin kamu happy, kamu tenang, kamu adem gitu, atau berkontribusi untuk visi masa depan kamu ya kamu lanjutkan gitu, teruskan. Oke, okay? Terus juga gini, em, ini tuh di dasar deck kamu tuh, sorry agak lompat-lompat ya, di dasar deck kamu itu Ten of Swords. Jadi Ten of Swords itu kan berbicara completion, ending. Di deck ini aku mendapat tema kayak ada situasi, ada apa ya, mungkin cara hidup tertentu, cara berpikir tertentu, ibaratnya antara kamu secara sadar mengeluarkan diri dari situasi itu atau melakukan perubahan gitu, secara sadar melakukan hal itu, atau semesta yang akan intervensi untuk setidaknya mengeluarkan kamu dari situasi itu atau dalam tanda petik memaksa kamu untuk melakukan perubahan-perubahan tertentu ya. Bisa jadi sebagian ini berhubungan dengan kondisi finansial gitu atau dengan impulsivitas. Kalau di readingnya Leo aku bilang sama mereka, kamu tuh lebih butuh spontan, lebih butuh apa ya, kayak mengalir gitu. Tapi di reading kamu aku bilang kurang-kurangin impulsifnya karena kecenderungan kamu ya, apalagi kalau semakin banyak um, energi Sagittarius di natal chart kamu gitu ibaratnya, atau energi apinya kalau nggak diimbangin sama misalnya kamu punya placement energi bumi itu semakin semakin blong remnya gitu ya. Jadi ini ada hubungannya dengan keseimbangan dan kontrol diri, impulsivitas, karena bisa jadi kamu apa ya, kecenderungannya tuh kayak hidup seperti nggak ada hari esok. Kalau gue mau sekarang, sekarang gitu. Impulsif juga bisa. Dan itu impulsivitas itu akan berpengaruh sama highlightnya untuk keuangan finansial kamu sebagian ya. Karena gini, di oracle kamu ini ada yin yang, terus kartu yang mengikutinya adalah financial constraint gitu, constraint. Jadi kayak lemari kosong, terus ada kalau di Zoom itu ada jaring laba-laba gitu, kayak ada suatu kondisi finansial tertentu
bisa misalnya gini, kayak ada hal-hal tak terduga dan itu berpengaruh, mmm, ke kondisi finansial kita, itu bisa. Itu sebagian memang ada skenario seperti itu, tapi sebagian lagi ini berhubungan dengan punya kecerdasan finansial, bisa meregulasi diri dengan baik, bisa punya plan, kayak hal-hal semacam itu, hal-hal praktikal gitu. Jadi tahu kapan spontan, tahu kapan kamu bisa apa ya, menahan diri kayak gini, ibaratnya ini urgent nggak, ini perlu sekarang nggak, atau ini cuma kemauan impulsif gue aja. Nah ini sebuah reminder untuk kamu bisa sampai di titik itu ya. Oke, nah balik lagi ke tema besar kamu berhubungan dengan Four of Swords, lalu dikonfirmasi sama Snake itu yang gambar ular. Mungkin ada kondisi-kondisi yang bikin kamu mumet, stres, atau berhubungan tadi mungkin kondisi finansial atau ada hal lain gitu. Mungkin ini waktunya sebuah reminder gitu untuk kamu, gimana caranya kamu bisa apa ya, relax sejenak gitu, kamu kayak punya momen untuk recharge. Karena gini, kalau mau memikirkan atau jadi overthinking gitu ya, sebenarnya itu bukan menghasilkan solusi sih, dan hanya akan menambah stres kita aja gitu. Jadi kalaupun solusi itu bisa didapat ketika pikiran kita jernih gitu. Dan semakin overthinking, semakin kita stres, justru itu efeknya nggak baik sih gitu untuk jangka panjang. Karena ketika kita stres, hormon-hormon kita nggak seimbang, hormon kita nggak seimbang itu bisa jadi dampaknya ke kesehatan kita gitu ya. Itu sebuah reminder untuk kamu, gimana caranya kamu punya waktu untuk relax, untuk kamu break sejenak, untuk ngasih diri kamu recharge gitu. Itu tema besar kamu ya. Sebagian lagi juga mungkin kamu butuh piknik kali ya. Piknik tuh nggak harus jauh dan nggak harus mahal. Dan balik lagi, tema piknik itu kan sebenarnya untuk kita gimana pikiran kita plong dulu. Entah bisa piknik beneran atau kamu melakukan hal-hal lain atau sesimpel kamu ngejauh dulu gitu. Ngejauh dari segala aktivitas yang menguras atau segala hal yang menguras energi, menguras pikiran kamu, menguras hati kamu gitu. Kamu menjauh dulu sebentar, baru nanti kalau kamu udah punya space gitu baru kamu balik lagi ya. Terus yang jadi blessing kamu adalah, sini blessing kamu adalah hangman gitu. Hangman itu kan berbicara tentang fleksibilitas, berbicara tentang pengorbanan, melihat dengan perspektif berbeda. Tadi ya, uh, fleksibel gitu. Fleksibel itu bisa adaptasi, bisa menyeimbangkan. Tadi aku udah sempat bahas di awal ya. Terus juga aku melihat ada tema yang berhubungan dengan komitmen. Komitmen itu nggak terbatas hanya pada misalnya hubungan antar manusia, tapi juga dengan hal-hal yang kita, misalnya komitmen dengan pekerjaan, komitmen dengan diri kita sendiri, komitmen dengan mimpi kita. Kayak ada tema seperti itu ya. Terus juga aku melihat gini, ada tema tentang deal-dealan properti gitu, entah kamu pindah rumah, entah kamu kayak misalnya property agent gitu, kamu akhirnya sales, kamu deal, kamu dapat customer gitu, kamu berhasil jualan, itu bisa skenario yang pertama. Terus juga aku melihat kayak ada penyelesaian konflik, entah ini hubungannya dengan harta gono gini atau ada problem gitu. Aku melihat ada apa ya? Ada solusi untuk kedua belah pihak untuk menemukan jalan tengah, dan uh, itu bisa apa ya? Bisa diterima dengan semua semua pihak-pihak terkait. Jadi semacam win-win solution gitu ya. Terus yang jadi tantangannya adalah tower. Tower itu goncangan. Nah, balik lagi karena tadi tema di dasar kamu, di dasar deck kamu itu Ten of Swords gitu. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin ngagetin, ada sesuatu hal yang mungkin apa ya, di luar dugaan kamu, dan itu memang perlu sih gitu. Karena kalau kalau sesimpel tadi gitu, contoh yang aku bilang di awal berhubungan dengan impulsivitas, berhubungan dengan kondisi finansial, ibaratnya kalau hal itu nggak terjadi, mungkin kamu nggak akan pernah berubah, mungkin kamu nggak akan pernah apa ya, mengevaluasi atau belajar ngerem-ngerem diri kamu gitu ya. Nggak semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini gitu. Mungkin yang lain bukan berhubungan dengan impulsivitas, bukan berhubungan dengan keuangan gitu, tapi ada hal lain yang ibaratnya kalau nggak digoncang, kalau semesta nggak intervensi, kamu nggak akan melakukan perubahan-perubahan itu. Karena tadi blessing kamu adalah hangman gitu, adaptasi, fleksibilitas gitu, um, menyesuaikan diri, melihat dengan perspektif yang berbeda. Kadang
momen goncangan itu perlu supaya kita punya perspektif yang lain. Ibaratnya gini, kadang hal-hal yang kita nggak mau, kita nggak suka, itu terjadi, itu akan membantu kita mendefinisikan hal-hal yang kita mau dan hal-hal yang kita suka. Itu balik lagi ke tema yang di awal itu, visualisasi dan imajinasi. Jadi kita bisa membangun dulu nih image itu di dalam kepala kita, hal-hal yang mau kita lihat di dream life kita. Itu contoh. Misalnya ketika kamu ketemu orang gitu, misalnya mantan pasangan kamu, orang yang nggak konsisten, nggak jelas, kayak hubungannya mau dibawa kemana ngalir aja gitu. Kamu mau orang yang bisa, oke kita akan sampai di jenjang pernikahan gitu, nggak cuma ngalir-ngalir aja, itu contoh gitu. Jadi kedepannya itu akan membantu memfilter orang yang kamu izinkan untuk masuk ke dalam hidup kamu. Contoh simpelnya seperti itu dan ini bisa kamu aplikasikan untuk aspek lain di hidup kamu, bisa berhubungan dengan pekerjaan, keuangan, pertemanan, banyak hal gitu. Ya, itu mendefinisikan apa hal yang mau kamu lihat untuk ada di hidup kamu atau ke depannya nanti seperti apa. Oke, semoga ini bisa dipahamin ya. Aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.